Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dengan NIM 1925 11560. Saya merupakan mahasiswa program studi farmasi dari Universitas 19 November Palaka. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sakit kepala menggunakan metode analisis SWOT. Sebelumnya, apa sih itu sakit kepala? Sakit kepala adalah keluhan medis umum dengan sekitar 47% dari populasi orang dewasa mengalami setidaknya satu sakit kepala per tahun. Bahkan, ketika persisten atau berulang, sakit kepala biasanya merupakan kondisi primer yang jinak. Sakit kepala sekunder disebabkan oleh gangguan medis yang mendasarinya dan mungkin merupakan keadaan darurat medis. Menurut International Headache Society atau IHS, mengklasifikasikan ada 3 jenis sakit kepala. Yang pertama, sakit kepala migrain, yang kedua sakit kepala tipe ketegangan, dan yang ketiga sakit kepala cluster dan trigeminal lainnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada kasus yang kemudian nantinya akan dianalisis menggunakan metode SWOT. Seorang wanita 34 tahun mengeluh sakit kepala hampir setiap bulan, sekitar waktu menstruasi. Dia menyatakan bahwa rasa sakitnya sangat parah, sehingga dia harus tinggal di rumah dari pekerjaan dan berbaring di ruangan yang gelap. Dia menggambarkan rasa sakitnya sebagai tajam, unilateral, dan berdenyut. Dia melaporkan bahwa dia dapat mengetahui kapan itu akan dimulai karena dia dapat melihat flutters, kemudian penglihatan tepinya mulai memudar. Dia melaporkan menggunakan penghilang rasa sakit OTC untuk membantu meringankan rasa sakit, tetapi dia belum berhasil sejauh ini. Wanita tersebut memiliki riwayat penyakit hipertensi atau HTN. Beliau masih memiliki ayah, ibu, dan 2 saudara perempuan yang masih hidup. Ayah yang berusia 67 tahun memiliki riwayat penyakit hipertensi dan diabetes mellitus. Ibu dengan usia 62 tahun memiliki riwayat penyakit sakit kepala migrain dan 2 saudara perempuan dalam kesehatan yang baik. Wanita tersebut baru saja bercerai. Teknisi laboratorium medis, mantan perokok, asupan alkohol sosial, 1 hingga 2 minuman campuran di akhir pekan, 3 hingga 4 cangkir kopi per hari. Wanita tersebut mengonsumsi obat hidroklorotiazid dan triamteron per oral per hari dan ibuprofen 20 mg 2 tablet secara oral setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan untuk sakit kepala. Adapun ROS-nya yaitu sakit kepala, intensitas sedang berat, kepekaan terhadap cahaya, tidak ada pusing, tidak ada nyeri dada atau palpitasi, tidak ada sesak napas dengan tenaga, tidak ada kelemahan atau ketidaknyamanan sendi. Memiliki BP 143/81, P91, RR18, dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Hand tidak ada papiledema, nyeri leher tanpa kekakuan. CV, RR, S1, S2, S4 berpacu normal, tidak ada MR. Dada, CTA, APD, jinak, bising usus positif. Neuro non-vokal, lab, CBC, dan panel kimia dalam batas normal. Untuk analisis swabnya yang pertama ada subjek, di mana terdapat jenis kelamin, yaitu perempuan, umur 34 tahun, dengan keluhan sakit kepala hampir setiap bulan sekitar waktu menstruasi. Dia menyatakan bahwa rasa sakitnya sangat parah, sehingga dia harus tinggal di rumah dari pekerjaan dan berbaring di ruangan yang gelap. Dia menggambarkan rasa sakitnya sebagai tajam, unilateral, dan berdenyut. Riwayat penyakit hipertensi atau HTN, riwayat keluarga, ayah hidup usia 67 tahun, hipertensi, diabetes mellitus. Ibu hidup usia 62 tahun, sakit kepala migrain. 2 saudara perempuan dalam kesehatan yang baik. Riwayat sosial, baru saja bercerai. Teknisi laboratorium medis, mantan perokok, asupan alkohol sosial. 1 hingga 2 minuman campuran di akhir pekan. 3 hingga 4 cangkir kopi per hari. Riwayat pengobatan,
yaitu penghilang rasa sakit OTC, hidroklorothiazid, dan triamteren per oral per hari. Ibuprofen 200 mg 2 tablet secara oral setiap 4 hingga 6 jam sesuai kebutuhan untuk sakit kepala. Untuk objeknya yaitu hasil pemeriksaan, ROS, sakit kepala, intensitas sedang sampai berat, kepekaan terhadap cahaya, tidak ada pusing, tidak ada nyeri dada atau palpitasi, tidak ada sesak napas dengan tenaga, tidak ada kelemahan atau ketidaknyamanan sendi, dengan hasil lab CBC dan panel kimia dalam batas normal. VS yaitu BP 143/81, P91, RR 18, dan suhu tubuh 30 derajat Celcius. HEN, tidak ada papiledema, nyeri leher tanpa kekakuan. CV, RRR, S1, S2, S4 berpacu normal, tidak ada MR. Dada CTA, ABD jinak, bising, usus positif. Neuronon vokal, lab CBC, dan panel kimia dalam batas normal. Untuk asesmennya, dengan obat hidroklorothiazid, memiliki analisis menurunkan tekanan darah tinggi, dapat mencegah stroke, serangan jantung, dan masalah ginjal. DRP-nya yaitu kelas 5, yaitu memiliki reaksi obat yang tidak diinginkan. Rekomendasinya yaitu pada pasien yang menerima terapi diuretik dan NSAID, manajemen terdiri dari menghindari dehidrasi dan secara hati-hati memantau fungsi ginjal dan tekanan darah pasien. Jika terjadi insufisiensi ginjal atau hiperkalemia, kedua obat harus dihentikan sampai kondisi terkoreksi. Yang kedua, triamteren dengan analisis untuk mengobati edema yang disebabkan oleh penggunaan obat steroid atau memiliki terlalu banyak aldosteron dalam tubuh Anda. DRP-nya kelas 5, yaitu memiliki reaksi obat yang tidak diinginkan. Rekomendasi pada pasien yang menerima terapi diuretik dan NSAID, manajemen terdiri dari menghindari dehidrasi dan secara hati-hati memantau fungsi ginjal dan tekanan darah pasien. Jika terjadi insufisiensi ginjal atau hiperkalemia, kedua obat tersebut harus dihentikan sampai kondisi terkoreksi. Yang terakhir ada ibuprofen dengan analisis untuk manajemen nyeri, demam, serta sebagai obat antiinflamasi untuk berbagai penyakit seperti reumatoid, artritis, osteoartritis, juvenile rheumatoid arthritis. DRP-nya kelas 5, yaitu memiliki reaksi obat yang tidak diinginkan. Untuk rekomendasi sendirinya itu pada pasien yang menerima terapi diuretik dan NSAID, manajemen terdiri dari menghindari dehidrasi dan secara hati-hati memantau fungsi ginjal dan tekanan darah pasien. Jika terjadi insufisiensi ginjal atau hiperkalemia, kedua obat harus dihentikan sampai kondisi terkoreksi. Adapun planningnya yaitu berdasarkan kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa pasien mengalami sakit kepala migrain berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dan dilihat dari etiologi dan patofisiologinya. Maka dibuat perencanaan yang pertama, disarankan kepada dokter untuk mengganti ibuprofen. Ibuprofen yang merupakan obat pereda nyeri memiliki interaksi dengan kedua obat lainnya. Maka obat ibuprofen diganti dengan acetaminophen untuk manajemen akut sakit kepala migrain, terutama ketika tingkat keparahannya ringan sampai sedang. Jika analgesik ini terbukti tidak efektif dan ketika sakit kepala parah, maka dapat digunakan obat khusus migrain seperti triptan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sakit kepala yang menggunakan metode analisis SWOT. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.